Oke, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kedengarannya mungkin agak kaku ya. Evaluasi program. Tapi Mhm. percayalah, ini tuh intinya dari banyak banget usaha kita buat bikin dunia jadi ya lebih baik. Pernah nggak sih kamu mikir semua program sosial yang ada, Yang niatnya bagus-bagus itu ya? betul, dari kampanye kesehatan, reformasi sekolah, sampai program pengentasan kemiskinan, itu beneran ngaruh nggak sih? Kita kan sering banget ya dengar ada program baru yang tujuannya mulia, keren. Tapi pertanyaan besarnya selalu sama. Ini beneran jalan nggak? Dan yang lebih penting, gimana cara kita tahu kalau itu beneran berhasil? Nah, itu dia. Buat ngebantu kita bakal gali wawasan-wawasan penting dari Evaluation, A Systematic Approach, karya Rossi, Lipse, dan Henry. Ini semacam, apa ya, kitab sucinya orang-orang di bidang inilah. Haha, bisa dibilang begitu. Misi kita hari ini simpel aja. Ngebongkar gimana para profesional nyari tahu apa yang berhasil dan kenapa prosesnya jauh lebih rumit dari yang kelihatan. Kita akan lihat kenapa niat baik aja kadang bisa jadi senjata makan tuan. Oke, siap. Kita mulai dari contoh yang, wah ini nonjok banget sih. Program Scare Street di Amerika. Idenya kan kedengeran jenius banget kan? Oh, yang itu, iya ya. Bawa anak-anak remaja berisiko ke penjara, ketemuin sama narapidana kelas kakap, biar mereka kapok dan takut berbuat kriminal. Logis kan? Super logis. Dan populer banget loh. Sampai dibikinin serial TV yang tayang 9 musim, kalau nggak salah. Wow, Tapi ini dia yang bikin kaget. Setelah dievaluasi dengan metode yang ketat, program itu justru terbukti meningkatkan kemungkinan para pesertanya buat berbuat kriminal. tunggu. Meningkatkan? Iya, ini contoh klasik banget gimana intervensi yang paling masuk akal sekalipun, yang niatnya baik, malah hasilnya kebalikannya. Wow, oke. Ini harus kita bedah. Jadi programnya gagal total. Tapi kenapa para pengelolanya, orang-orang di lapangan setiap hari, nggak sadar akan hal itu? Nah, itu dia jebakan psikologis yang sangat manusiawi yang di buku ini disebut bias konfirmasi. Oke, Kita itu secara alami cenderung nyari bukti yang mendukung apa yang udah kita yakini. Gitu. Staf program, karena mereka percaya banget sama misinya, pasti akan lebih ingat satu anak yang berhasil berubah jadi baik. kisah suksesnya ya. Betul. Dan tanpa sadar, ngelupain 9 anak lain yang nasibnya nggak berubah atau malah makin parah. Jadi kayak dokter zaman dulu yang pakai terapi pengeluaran darah itu ya. Mereka pasti lebih fokus ke pasien yang kebetulan sembuh setelah diterapi. Betul. Dan mengabaikan yang meninggal. Iya, jadinya mereka makin yakin metodenya manjur, padahal mungkin malah memperburuk keadaan. Persis. Analogi itu pas banget. Nah, jebakan kedua datang dari testimoni peserta. Cerita-cerita personal itu. Cerita sukses dari 1 atau 2 orang itu bisa sangat kuat dan emosional. Tapi kita nggak pernah tahu apakah mereka sebetulnya bakal sukses juga tanpa ikut program itu. Oh, iya juga ya. Sulit banget buat seseorang lihat ke belakang dan secara objektif bilang, oh, perubahan hidup saya ini 100% karena program X. Mungkin karena programnya, mungkin karena dapat kerjaan baru, mungkin karena dukungan keluarga. Testimoni itu penting buat cerita, tapi bukan bukti dampak. Oke, jadi jelas kita nggak bisa ngandelin intuisi atau cerita doang. Kita butuh pendekatan yang lebih terstruktur. Dan buku ini katanya nawarin semacam kerangka berpikirnya ya. Betul. Buku ini pada dasarnya memecah proses evaluasi jadi 5 pertanyaan besar. Anggap aja ini kayak checklist buat ngebedah program apapun. Jadi bukan cuma satu pertanyaan, berhasil atau tidak gitu ya. Bukan, tapi sebuah rangkaian investigasi yang saling nyambung. Oke, coba kita urai satu-satu. Apa aja 5 pertanyaan itu? Pertama, penilaian kebutuhan atau needs assessment. Ini pertanyaan paling dasar, masalah yang mau kita selesaikan ini beneran ada nggak? Seberapa besar skalanya? Siapa yang paling kena dampaknya? Oke. Contohnya, ada studi di Afrika Selatan yang menemukan kalau para lansia yang merawat anggota keluarga penderita HIV/AIDS itu punya kebutuhan spesifik yang sering banget luput dari perhatian. Mereka nggak cuma tebak-nebak, tapi beneran nyari data soal itu. Jadi, diagnosis dulu sebelum kasih resep. Masuk akal. Lanjut, yang kedua. Kedua, teori dan desain program. Oke, masalahnya ada. Terus rencana solusinya logis nggak? Rantai sebab akibatnya nyambung nggak? Di sini ada contoh keren dari Skotlandia, soal program jalan kaki buat lansia 65 tahun ke atas. Mereka itu beneran ngegambar petanya. Dimulai dari aktivitas spesifik, Kayak apa tuh? kayak dapat undangan dari dokter, terus dikasih pedometer.
Lalu, nargetin hasil jangka pendek, misalnya pengetahuan soal manfaat jalan kaki meningkat, motivasi naik, sampai akhirnya ke tujuan jangka panjang. Kesehatan fisik dan mental membaik. Jelas banget alur logikanya. Tunggu dulu, jadi mereka memetakan semuanya sampai sedetil itu? Dari sekadar ngasih pedometer sampai ke tujuan akhir, yaitu kesehatan mental? Iya. Itu luar biasa sih. Oke, yang ketiga. Ketiga, proses program. Apakah programnya berjalan sesuai rencana di lapangan? Bantuan atau layanannya beneran nyampe nggak ke orang yang tepat dan dengan cara yang benar? Ini soal implementasi ya? Tepat. Ini krusial banget. Ada evaluasi program anti kekerasan remaja di Michigan yang nemuin kalau cakupan materi kurikulum yang diajarin guru itu beda-beda banget. Ada yang cuma ngajarin 8%, ada yang sampai 86%. Wah, jauh banget bedanya. Iya kan? Ini namanya kegagalan implementasi. Teorinya mungkin hebat, tapi kalau eksekusinya berantakan, ya percuma. Oke, jadi kita udah diagnosis masalahnya, punya teori yang bagus, dan mastiin programnya jalan. Nah, baru kita ke pertanyaan intinya di nomor 4. Dampak program. Apa program ini beneran menyebabkan perubahan yang kita mau? Ini pasti bagian tersulitnya ya? Ini bagian paling menantang. Karena kita harus bisa ngebandingin apa yang terjadi pada peserta program dengan apa yang akan terjadi seandainya mereka nggak ikut program itu. Oh, Para evaluator menyebutnya counterfaktual. Idealnya ini dilakukan dengan randomized control trial atau RCT, mirip kayak uji klinis obat. Kita membandingkan grup yang dapat program dengan grup kontrol yang nggak dapat. tapi itu kan susah ya di dunia nyata. Mahal, sulit secara etika, atau teknisnya ribet. Jadi evaluator harus kreatif, cari cara lain buat mendekati si counterfaktual itu. Ada contohnya? Ada. Contoh bagusnya dari Kenya. Evaluasi menunjukkan pemberian kelambu gratis itu meningkatkan penggunaannya sampai 75% dibanding kalau harus bayar sedikit. Hasilnya jelas. Kematian akibat malaria turun. Oke, itu jelas dampaknya. Contoh lain di India. Pelatihan buat penyedia layanan kesehatan informal itu sukses meningkatkan cara mereka menangani kasus. Tapi nggak ada efeknya buat ngurangin kebiasaan mereka ngasih antibiotik sembarangan. Loh, kenapa gitu? Mungkin karena model bisnis mereka bergantung pada jualan obat. Jadi dampaknya itu bisa spesifik banget. Oke, ngerti. Dan yang terakhir, pertanyaan kelima? Kelima, efisiensi program. Simpelnya, worth it nggak? Manfaat yang didapat sepadan nggak sama biaya yang dikeluarin? Soal uang ya? Betul. Ada contoh menarik dari Inggris soal program dukungan kerja buat orang dengan autisme. Walaupun biaya di awal lebih mahal, dalam jangka panjang program ini justru hemat biaya. Kenapa? Karena tingkat orang yang dapat kerja jadi lebih tinggi, jadi beban kelayanan sosial lain berkurang. Ini soal ngeliat gambaran besarnya. Dari kelima pertanyaan itu, yang pertama, penilaian kebutuhan atau diagnosis masalah kayaknya paling fundamental ya. Rasanya ini langkah yang sering balak dilewatin orang, karena nggak sabar pengen langsung beraksi. Dan itu bahaya banget. Sebuah program bisa dirancang dengan cemerlang, dijalankan dengan sempurna, tapi gagal total kalau ternyata dia mencoba menyelesaikan masalah yang salah. Bener juga. Ini kayak dokter yang ngasih obat batuk paling canggih ke pasien yang ternyata sakit perut. Iya. Buku ini ada contohnya nggak soal kesalahan diagnosis ini? Ada, dan bagus banget. Contoh pertama soal hilangnya lapangan kerja manufaktur di Amerika. Narasi yang populer kan karena globalisasi, pabrik-pabrik pindah ke luar negeri. Iya, sering denger itu. Tapi pas datanya digali lebih dalam, ternyata sebagian besar pekerjaan itu hilang karena otomatisasi dan robot. Oh. Jadi, kebijakan yang fokusnya cuma ngasih pajak tinggi, biar pabrik nggak pindah, ya nggak akan nyelesain masalah inti soal robotisasi, salah diagnosis, salah solusi. Itu poin yang kuat banget. Diagnosis yang keliru bikin solusinya jadi nggak relevan. Betul. Contoh lain yang lebih mengharukan itu soal program untuk tunawisma. Selama bertahun-tahun, program-program ini didesain buat dua kelompok utama, laki-laki dewasa atau perempuan dengan anak. Standar ya kayaknya. Iya, tapi sebuah survei di kota Atlanta, Amerika, ngebongkar fakta baru. Ternyata ada subpopulasi besar yang selama ini nggak kelihatan. Ribuan remaja tunawisma, dan banyak dari mereka itu dari komunitas LGBTQ. Kebutuhan mereka beda total dan nggak terlayani sama sistem yang ada. Dan cara mereka nemuin populasi yang tersembunyi ini kan yang cerdas banget. Mereka pakai metode yang namanya capture-recapture. Iya. Serius, metode buat ngitung populasi hewan liar dipakai buat isu sosial. Betul. Ini nunjukin gimana evaluasi yang bagus itu seringkali minjem alat dari disiplin ilmu lain, kreatif. Begini cara kerjanya, secara sederhana.
Pertama, tim lapangan turun ke jalan dan bagi-bagiin barang kecil yang gampang diingat. Contohnya apa? Misalnya senter gantungan kunci warna neon ke para remaja tunawisma yang mereka temui. Ini fase menangkap atau capture. Oke, ditandain dulu ya kasarnya. Terus, beberapa minggu kemudian, mereka ngadain survei besar-besaran. Setiap remaja yang mereka temui ditanya, pernah lihat atau ditawarin senter kayak gini nggak? Ini fase menangkap kembali atau recapture. Ah, oke. Nah, dari perbandingan jumlah orang yang bilang pernah lihat senter itu, dengan total orang yang disurvei di fase kedua, mereka bisa pakai rumus statistik buat memperkirakan jumlah total populasi remaja tunawisma di seluruh kota. Dan hasilnya gimana? Hasilnya mengejutkan. Jumlahnya jauh lebih besar daripada angka resmi yang dipegang lembaga pemerintah manapun. Wow. Ini bukti nyata gimana riset yang sistematis dan kreatif bisa ngebuka mata kita soal skala masalah yang sebenarnya, yang seringkali nggak kelihatan cuma dari data di atas meja. Ini nunjukin pentingnya buat nggak cuma ngandelin asumsi. Kita harus beneran turun dan cari fakta di lapangan, biar solusinya tepat sasaran. Tanpa diagnosis yang pas, kita kayak nembak dalam gelap. Tepat. Ini semua tentang melampaui asumsi. Kalau kita salah mendefinisikan masalah di awal, 4 langkah evaluasi berikutnya, sebagus apapun metodenya, nggak akan ada gunanya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari semua ini, evaluasi program itu bukan sekedar audit atau ngecek-ngecek laporan ya. Jauh lebih dari itu. Ini tuh sebuah disiplin berpikir sistematis buat ngejawab pertanyaan paling mendasar. Apa yang beneran berhasil? Ini memaksa kita buat nantang asumsi kita sendiri, nyari bukti nyata, dan ngelihat masalah dari berbagai sisi sebelum buru-buru nawarin solusi. Betul! Bisa dibilang ini jembatan antara niat baik sama dampak nyata. Kita semua punya niat baik, tapi menciptakan dampak nyata itu jauh lebih susah. Iya juga. Tanpa jembatan evaluasi ini, banyak banget sumber daya, waktu, dan energi baik yang bisa kebuang sia-sia buat program yang nggak efektif. Atau bahkan kayak sketch straight malah kontraproduktif. Dan pada akhirnya, ini adalah cara kita menghargai sumber daya yang terbatas dan yang paling penting, menghargai orang-orang yang mau kita bantu. Dengan memastikan usaha kita itu benar-benar bawa perubahan positif. Bukan sekedar bikin kita merasa sudah berbuat baik. Tepat. Dan aku mau ninggalin kamu dengan satu pemikiran terakhir nih. Buku ini kan negasin ya, tujuan evaluasi itu buat memengaruhi tindakan, buat bikin perubahan jadi lebih baik. Tapi ini memunculkan satu dilema besar di dunia nyata. Coba bayangin, apa yang terjadi ketika sebuah evaluasi yang super teliti dan kredibel nemuin kalau sebuah program yang sangat populer, disukai masyarakat, dan didukung penuh secara politik, ternyata hasilnya nol besar, atau bahkan berbahaya. Wah, itu pasti dilema yang rumit banget. Tepat. Bagaimana kita sebagai masyarakat menyeimbangkan antara bukti data yang keras dan kadang nggak enak didengar, dengan keterikatan emosional dan kepentingan politik yang udah terlanjur melekat pada sebuah solusi. Disitulah pertarungan sebenarnya dimulai. Dan tantangan itu jauh melampaui sekedar ngumpulin data dan nulis laporan. Itu tantangan soal kepemimpinan, komunikasi, dan keberanian.